Halo anak-anak, sudahkah kalian bersyukur kepada Allah karena menerima setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup? Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak, setiap dari kita itu selalu diajar oleh orang tua untuk berkata terima kasih. Setiap kali kita menerima sesuatu dari orang lain, kita akan berkata terima kasih. Nah, kadang-kadang kita suka lupa berkata terima kasih kepada seseorang yang sudah memberi sesuatu kepada kita. Karena itu, kadang-kadang juga orang tua kita akan mengingatkan kita, "Ayo, bilang apa?" Lalu kita akan berkata apa? Terima kasih. Ya, anak-anak, terima kasih itu berarti bahwa kita menerima pemberian kasih dari orang lain yang berupa sesuatu yang dia berikan kepada kita. Ada 10 orang kusta yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena mereka sedang berpenyakit kusta, mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat, yaitu Yesus. Karena itu mereka dari jauh berteriak kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." "Yesus, Guru, tolonglah kami." Dan Yesus kemudian memandang 10 orang itu serta berkata, "Nah, sekarang pergilah kepada imam." Ya, pergilah kepada imam. Kenapa harus pergi kepada imam? Karena orang yang berpenyakit kusta pada zaman dahulu harus datang kepada imam. Nanti imam itu yang memutuskan dia memang sakit kusta atau tidak, dia sudah sembuh atau belum. Nah, karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Pergi kepada imam." Ketika mereka dalam perjalanan, 10 orang ini sadar, sudah sembuh semua, penyakit kustanya sudah tidak ada. Mereka sudah sehat seperti orang lain. Apa yang terjadi sesudah mereka menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus? Seorang dari mereka segera berbalik kembali kepada Tuhan Yesus dengan nyaring. Dia memuliakan Allah, jadi dia bisa jadi sepanjang jalan itu menari, melompat sambil memuliakan Allah. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, orang ini kemudian tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Loh, tadi kan 10 orang. Kemana yang 9? Kok hanya 1 orang yang datang ke sini?" Yang 9 itu tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih, anak-anak. Tetapi yang 1 orang ini kembali kepada Tuhan Yesus
sambil memuliakan nama Allah dan kemudian sujud tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Satu orang ini mengerti kebaikan Tuhan. Satu orang ini tahu bahwa dia ini sudah diperbuat baik oleh Tuhan. Nah, anak-anak, betapa sulitnya bagi kita untuk melihat bahwa orang lain itu sudah berbuat baik kepada kita dan kita perlu mengucap terima kasih kepada mereka. Siapa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada kita? Ada papa, ada mama, ada ibu guru, bapak guru, ada kakak-kakak sekolah minggu, dan ada teman-teman kalian yang mendatangkan kebaikan untuk kalian, yang menolong pada saat kalian membutuhkan pertolongan, yang menghibur ketika kalian sedih dan berduka cita, yang memberikan kekuatan, dukungan, support ketika kalian sedang dalam ujian atau ulangan-ulangan di sekolah. Ketika kita berkata terima kasih, kita mengerti bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita. Ketika kita berkata terima kasih, maka kita tahu bahwa kita ini sudah menerima kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu anak-anak, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada papa, kepada mama, kepada guru-guru, kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan kepada teman-temanmu. Lebih dari itu, bersyukurlah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan cara kamu juga perlu berbuat baik kepada semua orang yang ada di sekitar kamu. Selamat pagi, Tuhan cinta kamu. Amin.